Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-71 dan sekaligus juga video saya yang ke-921 di channel ini, kita akan melakukan suatu pembenahan ya, atau rekonstruksi dari file kurikulum vitae, di mana banyak field, ada 28 field yang sebelumnya tidak tercover dengan file data yang dibuat dengan Microsoft Word. Maka di dalam video 70 ya, pada video 70 kita telah merancang data kurikulum vitae dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada file Microsoft Excel itulah yang akan kita buat sebagai pedoman dan nanti akan kita pakai seterusnya sebagai template. Yuk, kita ikuti konstruksinya yang sebagai berikut. Kita lakukan bersama-sama. Oke, yuk. Ya, ini kita telah membuka satu file, yaitu file data kurikulum vitae yang terdiri dari 28 field, di mana kita tahu bahwa kelebihan dari Microsoft Excel itu lebar dari setiap kolom itu bisa relatif panjang. Masuk ini kalau kita lihat di field nomor 5, di sini ada kata-kata tuliskan ringkasan profil singkat tentang diri Anda, termasuk pengalaman kerja, keterampilan, dan pencapaian terpenting Anda. Nah, ini kalau dipakai untuk mengisi pengisi data itu lebih mudah ya daripada kita misalnya langsung diketikkan di dalam naskahnya itu sendiri. Ya, semacam ini eh, kita tidak bisa fokus nantinya karena bisa salah hapus atau ke delete atau katakan huruf tertentu itu menghindari itu sebetulnya. Walaupun kalau Anda mau mempunyai file eh, template manual ya, ini saya sebut sebagai template manual, itu beberapa file kalau terjadi salah ketik bisa diubah lagi memanggil file yang lain, boleh-boleh aja, itu manual banget ya. Tapi kalau kita membuatkan template ini kita mempunyai 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama bisa kita manfaatkan untuk diri sendiri. Keuntungan yang kedua, kita bisa membantu relasi teman atau siapapun dengan template yang kita buat ini. Dan yang ketiga tentu keuntungannya kita semakin kompeten di dalam pembuatan file-file semacam ini, termasuk pengolahan datanya. Yang saya maksud pengolahan data ini adalah dua file yang saling bersinergi atau saling connect dengan fasilitasnya Microsoft yang disebut sebagai Mailmatch gitu ya. Oke, nah sekarang gini, kita mulai aja. Ini file ini nanti akan kita rename supaya tidak tumbang tindih, karena ini sebagai semacam apa ya, konsep umumnya seperti ini ya. Ini kita langsung simpan dengan file baru, judulnya langsung kurikulum vitae gitu aja ya. Ini kan masih konsepnya saya kasih nama kurikulum vitae-nya. Nah, ini menjadi kurikulum vitae. Semoga belum ada ya. Kalau sudah ada ya nanti kita ganti nama yang berbeda. Oh ya, sudah belum ada ya, jadi bisa. Jadi nama filenya kurikulum vitae. Yang pertama-tama Anda harus membuatkan di sini suatu field. Ya. Nah, fieldnya sudah ada di dalam database yang dibuat dengan Microsoft Excel, sehingga langkahnya langsung ke mailings. Ya. Mailings, kemudian select recipients, use an existing list. Kita arahkan ke folder di mana data yang kita buat dengan Excel itu berada. Nah, di sini ya, namanya adalah uh, ini data CVXLC. Nah, ini kita oke. Nah, di sini ada banyak field. Kita lihat insert match field, itu nama lengkap Anda. Sama ya. Oke, aman. Nanti kita hapus yang atas ini. Sementara saya kasih tanda warna kuning. Ya.
Kemudian alamat Anda, biar kita tidak salah insert field ya. Nanti bisa kita cross check di akhir, di finishingnya. Kemudian alamat Anda aman di sini. Ya. Jadi ini juga kita kasih ini. Kemudian nomor telepon Anda. Nomor telepon Anda kita sisipkan di sini. Nomor telepon Anda. Ya, sehingga ini sudah tercover ya. Tadi sekali lagi yang kuning-kuning ini untuk tanda bahwa kita tidak terlewatkan apa yang kita butuhkan di dalam data kurikulum vitae kita. Email Anda, bagi insert match field, email Anda. Oke, gitu ya. Ini juga sudah. Lalu yang ini panjang nih. Tuliskan ringkasan profil singkat tentang diri Anda termasuk pengalaman kerja, keterampilan, dan pencapaian terpenting Anda. Ini panjang ya. Ini semuanya bisa diambil atau bisa terketik di Microsoft Excel. Tapi untuk field di Microsoft ada batasannya. Sehingga kita buktikan saja di sini. Nah, ini adalah tuliskan. Nah, ini dia cukup dipotong sampai di sini. Ya, tuliskan ringkasan profil singkat tentang. Ya, ini mulai G sampai sana nggak ada, tapi aman ya. Ini yang eh, ini adalah mewakili yang saya blok kuning ini. Begitu, oke? Ya. Kemudian, nah, untuk yang saya kasih biru ini karena apa? Karena ada dua, padahal bisa lebih. Dua itu contoh aja, tapi nantinya kalau memang perlu ya kita harus apa namanya tambah. Ya. Misalnya tahun. Ini kalau kita lihat yang saya blok biru ini terdiri dari satu, dua, tiga, empat field ini. Itu field tahun, kita langsung aja ya, langsung aja insert next field, hati-hati, ini tahun. Udah. Nah, lalu di situ ada strip, kita kasih strip. Gelar pendidikan terakhir, bentar ini biar nanti tidak membingungkan, nanti kita akan buat warna kuning juga yang hijau itu. Ini nanti no color ya. Tahun strip, di sini ada gelar pendidikan terakhir. Dia di dalam fieldnya gelar pendidikan terakhir, ya, sama. Terus di situ ada koma. Kita kasih koma. Nama perguruan tinggi, nama perguruan tinggi atau universitas. Ini juga nanti di match dipotong itu. Nah ini. Kemudian koma lagi, kota. Di sini ada Nashville lagi, ada kota. Kota yang ini, karena nanti ada kota 2. Udah, sehingga yang saya blok biru ini sekarang menjadi kuning. Kalau Anda mencermati di situ, ada terdiri dari 1, 2, 3, 4 field. Satu baris tapi 4 field. Nah, demikian juga yang biru bawah ini hampir sama, hanya nanti tahun itu bukan tahun tapi tahun 2 nanti di sini. Karena field tidak boleh sama. Kalau sama nanti rancu. Ya. Karena contohnya pendidikan itu misalnya pada tahun 1995, gelarnya XBC misalnya. Terus tahun 2000 gelarnya beda lagi gitu. Jadi bisa bisa lebih dari satu gelar. Maka ini tahun yang kedua. Jadi field name-nya adalah tahun 2 sini. Ya.
Ini nanti juga tidak ada warna biru lagi, nanti akan berubah jadi kuning juga. Ini kita, oke, itu ada strip juga, kita kasih tambah strip. Kemudian gelar pendidikan 2 ini harusnya. Kalau tadi kan gelar pendidikan terakhir, ini gelar pendidikan berarti 2 fit yang berbeda, tidak masalah. Boleh ya, karena 2 fit yang berbeda. Nah, ini gelar pendidikan. Oke, terus koma lagi, di situ ada koma. Nama perguruan tinggi atau universitas itu kalau di atas kan dengan yang di bawah sama ya, tetapi ini nggak boleh nanti. Di sini coba kita lihat isinya apa. Dia otomatis eh, ada kata dua. Nah, ini otomatis ada kata dua sendiri. Oh, ini kok ada dua ya? Ini yang ini salah ini. Kalau perhatikan yang saya blok sekarang ini dengan ini sama persis, nggak boleh ini. Nah, itulah perlunya sinkronisasi lah istilahnya yang kita lakukan sekarang adalah kita sebut sebagai sinkronisasi. Sinkronisasi ini penting karena apa? Karena kita mempertanggungjawabkan kepada user. Walaupun memang sebelum kita upload ke banyak orang, ini juga harus kita cek, ya, cek and recheck ya. Maka di dalam membuat rancangan seperti inilah yang kita butuh banyak menggunakan waktu ya. Nah, ini ada temuan di sini. Ini kalau kita perhatikan field yang saya upload ini dengan field yang ini kan sama persis. Itu tidak boleh. Atau kita cek apakah ada nama perguruan tinggi dan universitas di data Excel-nya ya. Kita lihat di data Excel-nya sampai di mana tadi. Kita lihat. Kita scroll ke kanan. Nah, ini nama perguruan tinggi ini beda ya. Di sini di Excel-nya beda sehingga yang kita lakukan tadi adalah memang kesalahan kita yang ini kesalahan kita, maka ini kita hapus. Ini kita hapus. Sebenarnya bisa menghapus satu feed ya, tapi salah klik ya, jadinya harus manual. Nah, harusnya di backspace sudah hilang semua. Jika ini kita ganti insert match field. Nah, di sini yang ini betul. Nah, ini sudah betul sekarang. Nama perguruan tinggi atau universitas yang ini yang saya plot ini dengan nama perguruan tinggi atau universitas 2 nih. Ya. Oke, lanjut aja ya. Koma, kota. Nah, kota ini tentu di Microsoft Excel-nya adalah kota kota 2 di sini. Ya, demikian sementara yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Tentu selanjutnya akan kita paparkan di video berikutnya untuk pengalaman kerja. Yang kuning-kuning sekali lagi ini nanti akan kita hapus, tapi sementara kita biarkan terlebih dulu. Ya. Jadi sekarang kita sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 28. Maka jangan bosan untuk mengikuti terus video-video yang saya sampaikan ini karena ini sangat-sangat urgent ya. Dalam konteks kita yang sedang belajar tentu melatih kesabaran ya, dan ketelitian tentunya. Yang kedua nanti ketelitian seperti contohnya tadi ditemukan nama perguruan tinggi atau universitas 2 padahal ada berbeda dengan yang di atas ini. Ini nanti dua hal yang berbeda. Yang ini tadi ketemu ya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan nanti untuk pengalaman kerja bisa terjadi hal yang mirip-mirip ataupun bahkan sama seperti itu kasusnya. Yang ketiga tentu nanti kita akan memperoleh manfaat dari ini adalah membantu orang lain ya. Oke, tentu ini adalah apa yang dialami oleh para konseptor template-template yang sering kita pakai ya. Kalau selama ini kita hanya menggunakan maka dalam video mulai video nomor 60 ya, mulai mulai video 60 sampai sekarang itu kan kita sudah 71. Jadi sudah 11 video ini betul-betul pengalaman
langka, ya, tidak ada pembelajaran atau pelatihan semacam ini yang sebegitunya teliti dan juga sabarnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Di dalam video berikutnya, kita masih melanjutkan eh, apa namanya sinkronisasi feed yang tadi. Ya, mungkin masih butuh paling enggak 1 atau 2 video lagi, maka Anda harus bersabar. Kalau Anda terkesan terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak relasi teman atau siapapun yang menerima kiriman video ini menerima manfaat yang sama, sehingga mereka pun menjadi kompeten seperti kita kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ikuti terus video-video dari saya supaya Anda semakin kompeten. Oke, demikian. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.